Halo Sobat Seru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Indonesia Rakyat Club. Seperti biasa biasanya tuh dibawakan oleh Pak Ridwan dan Mas Elvan. Karena berhalangan, kali ini saya Reza Sregar akan menggantikan untuk membawakan program spesial hari ini, di mana kita akan berbicara mengenai salah satu sumber daya alam yang sangat berlimpah di Indonesia, yaitu minyak dan gas bumi. Nantinya kita akan berbicara mengenai minyak dan gas bumi. Ini akan ada apa saja manfaatnya, lalu bagaimana proses untuk mencari sumber daya alam tersebut, minyak dan gas bumi, lalu apakah saat pandemi ini minyak dan gas bumi ini terdampak juga. Nantinya kita akan menjawab semua ini bersama Bapak Surya Widiantoro selaku Kepala Divisi Operasi Pengeboran dan Perawatan Sumur. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Reza. Apa Om kabar? Reza lah saya panggil. Om Reza. Waduh, tua banget saya Pak ya. Apa kabar Pak? Biar bahasa gaul. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya manggilnya Pak Surya Pak ya. Apa Bro Surya nih? Kita panggilan anak-anak muda aja lah, om-om aja. Om, oke. Om Surya nih. Ini kan banyak Sobat Seru mungkin yang belum tahu ini. Bagaimana sih kondisi minyak dan gas bumi kita saat ini? Apakah cadangannya aman, Pak? Ya, makasih Om Reza. Jadi industri hulu migas kita ini kan sudah puluhan tahun. Betul. Dan cadangan tentunya dengan dieksploitasinya atau diambil minyaknya selama puluhan tahun tentunya berkurang karena oil and gas ini bukan termasuk energi yang terbarukan ya. Tapi tentunya pemerintah atau kami dari SKK Migas terus mencoba mencari cadangan penggantinya dengan melakukan pengeboran eksplorasi atau kegiatan eksplorasi untuk mencari cadangan baru. Nah, periode dari tahun 90-an sampai sekarang itu temuan besar kita itu ada di Blok Cepu. Mungkin Om Reza pernah tahu Exxon Mobil. Nah, Exxon Mobil itu memang salah satu temuan besar kita untuk untuk mempertahankan cadangan minyak di Indonesia, cadangan oil and gas di Indonesia. Di daerah mana itu, Pak? Di Cepu, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ya. Pak, ini mungkin sebelum kita lebih jauh Pak ya, mungkin bisa dijelaskan juga nih ke Sobat Seru, sebenarnya apa sih manfaat minyak dan gas bumi untuk masyarakat, Pak? Oke. Sobat Seru mungkin kalau dipikir ya mungkin udah tahu manfaatnya ya. Mau ke mall naik kendaraan, itu kan butuh BBM gitu kan ya. Nah, itu adalah produk dari energi fosil, yaitu minyak dan gas bumi begitu. Ya, kemudian juga manfaat lainnya kita untuk membangkit listrik, untuk membangkitkan industri dan sebagainya. Di samping itu juga energi fosil ini tidak hanya industri oriented, dan umumnya kita juga punya multiplier effect dari kegiatan industri hulu migas di dalam satu daerah. Mungkin yang dulunya daerah itu sepi, kemudian kita melakukan pencarian eksplorasi dan berhasil, dan kemudian dikembangkan, akhirnya daerah itu jadi berkembang dan ada multiplier effect terhadap penduduk di sekitar. Ya, contohnya kalau Mas Reza, Om Reza di Kaltek dulu ya, di Rokan. Nah, itu kan masyarakat sekitar juga ikut merasakan dampak dari industri hulu migas di Arun dan sekarang di Cepu. Begitu, Om. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaat dari minyak dan gas bumi ini untuk kehidupan kita sehari-hari, Pak ya. Betul. Dan terutama saat kita menemukan salah satu titik di mana minyak dan gas bumi ditemukan, itu akan berdampak juga untuk lingkungan sekitar, Pak ya. Mungkin tadi saya juga agak asing ya, apa sih itu Cepu, Pak? Dan ternyata mungkin dengan adanya penemuan di Cepu ini bisa meningkatkan mungkin pariwisatanya atau mungkin ekonomi di sekitar sana, Pak ya. Menarik. Memang tadi Om Reza bilang pariwisata, nah ini menarik. Jadi di Cepu sendiri itu mulai 2 tahun lalu ya, oleh Pak Menteri sebelumnya Pak Jonan, dibuat pariwisata Texas. Jadi kenapa? Karena di daerah Wonocolo itu ada tambang-tambang liar, tambang-tambang sumur-sumur tua dari zaman Belanda dulu tuh. Dan sebelumnya tidak terurus gitu ya. Nah, oleh pemerintah, oleh Kementerian SDM dan SKK itu dijadikan tempat pariwisata. Jadi kalau masyarakat ingin tahu sejarah dari pengeboran minyak di Indonesia, nah itu akhirnya itu dijadikan seperti museumnya. Museum berjalan gitu ya. Jadi kalau Om Reza nanti ke Cepu, bilang aja mau ke Texas
Wonocolo, langsung diarahkan ke sana. Ini kenapa namanya Texas, Pak? Karena seperti Texas di Amerika sana, Pak? Ya, jadi Gersang kan gitu ya. kalau di Amerika itu kan Texas itu negara bagian penghasil minyak. Iya. Nah, Cepu juga dari semenjak zaman Belanda dulu juga sebagai daerah penghasil minyak sampai dengan saat ini, makanya di sana itu banyak sumur-sumur tua. Nah, daripada terbengkalai dan kalau ditambang secara ilegal kan akhirnya melanggar hukum. Nah, akhirnya dijadikan sebagai tempat wisata. Itu dari 2 tahun lalu, Pak ya? Dari Tahun Pak lalu, Menteri itu Jonan, kalau Pak mau ya? off-road atau naik motor trail, pemandangannya mantep tuh. Buat sobat seru, mampir ke Texasnya Indonesia, di Di Wonocolo. Cepu, ya, di Cepu Jawa Tengah, Pak ya? Ya. Pak Surya, ini kan banyak sekali, Pak ya, bidang-bidang yang terdampak akibat pandemi COVID-19, Pak ya. Apakah minyak dan gas bumi ini juga salah satu yang terdampak, Pak? Pasti ya, kayak saya pikir semua sektor kayaknya Ya. di dunia ini terdampak oleh pandemi COVID. Mau tidak mau memang. Ya karena di kami sendiri kegiatan operasional walaupun tetap kita harus berlangsung nih. Iya. Karena kalau sampai berhenti itu impact-nya sangat luar biasa. Makanya kita dari pimpinan menyarankan untuk kami semua dan seluruh oil company untuk operasional tetap berjalan. Namun prokesnya tetap diketat. Walaupun beberapa kali kayak kami nih, saya pegang pemboran, di rig pemboran itu beberapa kali terjadi outbreak COVID, begitu. Tapi karena operasional harus tetap berlangsung, untuk menjaga kelangsungan produksi nasional, ya kita mengetatkan sistem prokesnya. Begitu Om Reja. Tadi ada outbreak sendiri, Pak ya. Tapi kalau misalkan ada outbreak seperti itu, penanggulangannya dari SKK Migas sendiri waktu itu seperti apa, Pak? Jadi penanggulangan dari SKK kita berkoordinasi dengan kalau kita sebut tuh KKS, kontraktor kerjasama. Contohnya Pertamina, ada ConocoPhillips, dan sebagainya ya. Nah, kita akan berkoordinasi, SKK Migas akan berkoordinasi dengan oil company tersebut ya untuk segera kita selesaikan permasalahan outbreak ini berdasarkan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Di mana yang kena COVID, langsung kita karantina atau bawa rumah sakit ya. Kemudian kita operasional, kita bersihkan dulu, kita tahan dulu, kita disinfektan dan sebagainya, baru kita ganti dengan orang baru. Nah, orang baru pun masuk ke sana harus tes antigen, PCR, bahkan dikarantina dulu. Jadi orang mau masuk ke lokasi akan dikarantina dulu. Nggak gampang, ketika Pak ya? dulu belum PPKM namanya, PSBB Belum. ya. PSBB pertama, PSBB ketat itu kita karantina 7 hari. Begitu Om. Jadi Jadi- Om kalau mau ke lokasi, mau ke Texas sudah dikarantina dulu nanti. Nggak segampang itu, Pak ya? Iya. Jadi hanya orang tertentu yang bisa masuk ke wilayah Texasnya Indonesia, Pak ya? Atau ke area pemboran, lokasi pemboran. Jadi selama pandemi COVID-19 ini SKK Migas juga udah ini, Pak ya, sangat ketat untuk Sangat protokol kesehatan. ketat kita. Dan operasi juga tetap berjalan karena mau nggak mau, Pak ya, karena setiap hari masyarakat selalu bergerak dan membutuhkan energi dari minyak dan gas bumi itu, Pak ya. Salah satunya ya kita menyumbangkan devisa juga kan dengan industri hulu migas ini gitu. Lalu Pak, ini untuk kedepannya nih Pak, mungkin kita perlu tahu apakah ada proyeksi tertentu di tahun ini, ada berapa titik yang ditargetkan ditemukan untuk penemuan minyak dan gas bumi? Untuk tahun ini secara garis besarnya untuk pemboran eksplorasi. Jadi kita dibagi 3 kalau di pemboran itu ya. Sumur eksplorasi, pemboran, kemudian sumur pengembangan. Nanti saya jelasin satu-satu. Boleh. Kalau masih ada waktu tapi ini ya. Kalau nggak haus. Yang terakhir adalah walkover dan perawatan sumur. Sumur eksplorasi itu sumur untuk mencari minyak. Namanya eksplorasi kita. Contoh di satu area kita ngebor ya untuk menemukan cadangan baru. Ya, itu namanya sumur eksplorasi. Setelah ini berhasil, baru kita melakukan pemboran sumur pengembangan. Sumur pengembangan itu lebih ke arah karakternya untuk lifting oil and gas yang ada di bawah atau mengangkat atau memproduksikan. Yang ketiga, walkover adalah setelah sumur pengembangan sudah berproduksi bertahun-tahun, tentunya seperti kendaraan kan, ada rusaknya kan, perlu ke bengkel. Nah, walkover ini adalah pekerjaan dari perbaikan sumur. Nah, berapa titiknya tahun ini itu ditargetkan ada 36 titik untuk sumur eksplorasi. Untuk sumur pengembangannya di awal mungkin kemarin disebutkan 538, tapi kemarin kita deep dive lagi, evaluasi lagi ada 526 sumur. Yang sudah terrealisasi sudah 384 sumur.
yang kita sudah bor pengembangan. Di atas 50% berarti Pak ya? Ya, untuk eksplorasi sudah 24 sumur dari 36 di atas 50% juga. Mudah-mudahan mohon doanya Sobat Seru, kita bisa ngebor sampai 100% dan produksi minyak nasional makin meningkat. Nah, Makin insya Allah aman juga bisa ya, menyumbang insya Allah. ekonomi terhadap negara. Devisanya makin naik juga Pak ya, insya Allah Pak ya. Berarti tadi ada 3 proses Pak ya, ada eksplorasi, ada pengeboran, dan yang terakhir Ada juga eksplorasi, ada kegiatan pengembangan dan kegiatan perawatan sumur. perawatan sumur Pak ya. Dan itu alhamdulillah sudah di atas 50% semua Pak ya. Alhamdulillah sampai dengan kuartal ketiga dan masuk kuartal keempat berjalan ini sudah di atas 50%. Bahkan kayak di atas 70% juga bisa dibilang udah mencapai Pak ya. Sudah Sudah mencapai Pak ya. Lalu itu sebenarnya ada berapa orang sih Pak yang dibalik proses pengobaran itu semua Pak? Di tim saya apa di K3S? Kalau di tim saya, di divisi saya yang saya pimpin itu keseluruhan ada sekitar 14 tambah manajernya 4, 18 tambah kadetnya sekitar 20. 20 orang. 21 termasuk saya. Di bawah divisi saya pemboran. Tapi tentunya ketika kegiatan pemboran dilakukan di lapangan, itu satu lokasi pemboran itu bisa sekitar 120% on board di lokasi. 120 orang Karena untuk satu lokasi saja Satu Pak ya? lokasi, karena di situ ada kru rig, di samping kru rig juga ada kru-kru atau pekerja-pekerja dari service company. Oke. Dan berkumpul semua di lokasi. Nah, itu sekitar kurang lebih 120 deh kalau nggak salah. 120 Pak ya, untuk Betul. satu titik pengeboran ya. Multiplier efeknya apa? Nah, tentunya kru-kru kan kalau nggak ada pandemi ya kan Iya. belanjanya ke kampung-kampung sekitar. Oh iya, betul. Dan yang lucunya, setiap rig bergerak untuk ngebor sumur baru, selalu di depan pagar pembatas itu ada warung penduduk jual Indomie dan sebagainya. Pasti ada Pak ya. Pasti, Sama walaupun aja di tengah hutan. kayak ada macet di Jakarta juga ada yang jual. Nah, kayak di Jakarta kan nggak boleh bikin trotoar dikit, Iya. besoknya pecel lele kan. Iya betul. Nah, Jadi sama aja Pak ya, seperti pengguna iya, di Jakarta ya. gitu. Jadi ya itulah. Nah, tentunya kan kalau kru kan bisa makan memang disediakan makan Iya. di dalam tuh, bosen kan mereka Keluar pas di juga. pintu masuk. Dan saya juga kalau lagi ninjau ke lokasi lebih ke arah apa namanya? Saya lebih ke arah CSR atau bukan CSR sih ya. Saya selalu Membantu mengunjungi lah ya. warung nasi Iya. yang di sekitar lokasi. Minimal kita kenal sama penduduk kan. Jadi baik ya, datang Sosialisasi. juga baik. Nah, begitu. Kayak Reja aja, Om Reja mau pacaran kan selalu deketin orang tua sama tetangga dulu kan. Waduh. Gitu. Ini saya masih jomblo loh Pak. Masih jomblo? Jomblo. Waduh. Aduh. Nanti saya cariin. Oh boleh. Mau orang minyak. Saya nunggu ya Pak ya, ntar Siap. kontaknya Pak ya. Ntar HP ya. Pak Surya, ini Yes. saya juga penasaran Pak, gimana sih Pak cara SKK Migas untuk menemukan satu titik yang berpotensi untuk menghasilkan minyak dan gas bumi Pak? Oke. Kalau teknisnya ya. Hmm. Jadi satu rangkaian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas itu adalah satu rangkaian panjang sebenarnya. Sampai kita bisa memproduksi minyak. Yang pertama dilakukan adalah studi. Ya. Studi GNG namanya, studi geologi dan geofisik. Ya. Studi dulu kita olah data, sama lah kayak orang media kan. Orang media ini kan punya data kan miliaran data kan. Betul. Ketika mau mengangkat isu ini dia akan pelajarin datanya dulu kan. Nah itu kalau di kita namanya studi GNG. Dari studi GNG itu kita menentukan daerah ini ada potensi minyak. Tapi kita nggak punya data. Nah barulah kita terjunkan. Kalau di media kita terjunkan wartawan untuk nyari data. Nah Betul. kalau di industri hulu migas kita terjunkan kegiatan namanya survei seismik untuk merekam kondisi bawah bumi dari area yang kita perkirakan ada minyak bumi dari hasil studi. Nah, kita lakukanlah survei seismik 2D itu seismik 2 dimensi atau seismik 3D. Tapi umumnya untuk kegiatan eksplorasi dilakukan adalah perekaman seismik 2 dimensi. Ya. Nah, makanya saya bilang kan hampir similar sama industri media. Wartawan dikerahkan untuk merekam kan kondisi masyarakat. Melihat lapangannya sama seperti itu juga kita melakukan kegiatan survei seismik. Cross check dari studi yang Nah, dilakukan, dari Pak ya? studi dan dari data seismik, data perekaman kita dapatkan, baru kita analisa, di titik sini nih, umpamanya di Kuningan, di gedung Bank Syariah Mega ini, Iya. dinyatakan ada minyak. Nah, barulah kita lakukan pemboran eksplorasi. Dibor, dari dibor kemudian dites, ternyata ada minyak, baru itu kita kembangkan, itu baru dinyatakan sebagai discovery. Iya. Itu, Om. Kenapa tadi saya agak penasaran Pak, kenapa kita lebih
dari tim lapangan tadi itu lebih ke 2D dulu dibanding 3 dimensi. Ya, jadi kalau 2D itu cakupannya lebih luas dan umumnya untuk kegiatan eksplorasi. Ya, kenapa kegiatan eksplorasi? Karena kita perlu cakupan area untuk menganalisa perekaman kondisi bawah bumi atau kondisi subsurface lebih luas, kita 2D. Bedanya dengan 3D, 3D biasanya setelah kita ngebor berhasil, umumnya nih ya, setelah kita ngebor berhasil, nah kita perlu tahu nih cakupan seluas gedung mega seri A ini seberapa sampai batas mana sih minyaknya? Apakah sampai Bidakara atau sampai ke Tugu Patung Tani. Nah, itu biasanya kita lakukan 3D seismik, lebih ke 3 dimensinya. Setelah pengeboran tuh Pak ya? Setelah pengeboran. Ternyata cuma sampai area seputaran Patra Kuningan aja. Nah, berarti 3D itu untuk menentukan step out pengembangannya. Berarti nanti kita akan ngebor di titik Bank Mega Syariah ini di Patra Kuningan, entah di lapangan tenis Patra Kuningan atau apa, tapi boundary-nya kita sudah tahu. Boundary yang mengandung minyaknya itu dari seismik 3D. Jadi 2D itu tadi untuk yang pertama kali kita sampai lapangan. 3D tadi lebih ke untuk step out-nya Pak ya. Betul. Untuk mengetahui sampai mana ini minyak dan gas bumi ini ada di lokasi tersebut Pak ya. Iya. Pak, sebenarnya ada nggak sih Pak tantangan yang dilaksanakan oleh mungkin tim studi ataupun tim lapangan saat melakukan pengeboran Pak? Kalau tim studi mungkin tantangannya mengenai data ya, karena mereka harus kolek data. Harus kolek data. Kemudian kalau untuk kegiatan seismik karena langsung berhubungan dengan dengan penduduk ya. Kan kita kan melakukan seismik tidak harus di hutan. Memang sebagian di hutan. Tapi kan namanya minyak dari Gusti Allah kan, naruhnya kan bisa di hutan, bisa ternyata di perkampungan. Betul. Gitu kan. Nah, itu paling sosial kalau kegiatan seismik itu masalah sosial masyarakatnya. Nah, di situ. Kemudian kalau pemboran ya mungkin untuk pembebasan lahannya, untuk perizinannya, itu menjadi masih salah satu yang menjadi tantangan buat kita. Memang ada peran strategis dari stakeholder kita untuk yang mengurus masalah perizinan, karena ada izin lingkungan di situ, ada izin yang lainnya. Nah, kita mengikuti ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh kementerian atau stakeholder terkait gitu. Oke. Pak Surya, tadi juga saya penasaran Pak, kalau misalkan studi sudah dilakukan, survei ke lapangan juga sudah dilakukan oleh tim lapangan Pak ya, melalui rekam 2D dan maupun 3D tadi Pak ya, untuk jika sudah melakukan pengeboran. Tapi apa yang terjadi jika misalkan saat sudah dilakukan pengeboran tidak ada minyak dan gas bumi yang ditemukan? Lahannya diapakan Pak? Reza masih jomblo kan? Masih Pak. Reza masih jomblo. Ini kenapa Pak? Ketika nyecer cewek belum tentu kan yang kuningan gitu. Benar. Itu di permukaan. Betul. Ya kan? Mungkin Om Reza kalau ke mall, itu mantap tuh kan. Aku kan studi dulu Jen. Ini pasti nanya, gua mau cari nomor HP-nya nih kan gitu. Kuliahnya di mana, rumahnya di mana kan gitu kan. Setelah disasar kan belum tentu juga. Orang tuanya nggak setuju dan nggak jadi studi. Itu baru di surface. Nah, sekarang tantangannya di subsurface. Bayangin di subsurface. Yang kedal kita tuh ngebor dari kedalaman 200 meter sampai 4.000 meter loh, Om. 4 kilo loh, Om. Ya, ngebor ke bawah. Uncertainty-nya kan tinggi. Walaupun kita punya data itu hanya data itu menopang kita untuk untuk acuan. Sebab kalau nggak ada data juga nggak akan investor mau masuk mau ngebor. Karena satu sumur itu ngebor bisa dari ratusan ribu US dollar sampai jutaan US dollar. Sekali. Sampai ratusan juta US dollar. Terutama yang ada kalau yang ratusan juta tuh kita pernah ngebor 2016 apa 2014 itu ya. Di Selat Makassar satu sumur tuh 200 juta dolar. Dan nggak dapet. Hilang di bawah. Uangnya juga berarti ya kalau dia kalau WK eksplorasi kita menganut PSJ kontrak ya waktu sebelum ada growth split. Semua kegiatan eksplorasi ketika perusahaan minyak itu masuk sebagai wilayah kerja eksplorasi, semua biaya ditanggung oleh investor, oleh penanam modal. Jadi dalam PSC itu ada bahwa dia harus punya kemampuan biaya, financing, dia harus punya kemampuan teknologi, dia harus punya kemampuan HR-nya atau sumber daya manusianya. Jadi ketika dia nyari nggak dapat, itu menjadi tanggung jawab dia. Bayangin 200 juta dolar ditanam di laut, coba kalau dibangun gendung atau dibikin UMKM. Tadi bilang kan jualan bakso itu sederet mungkin seluruh Jakarta jualan bakso begitu. Ada juga yang ngebor 300 ribuan itu
di sumur-sumur dangkal. Umpamanya Om Reja pernah dengar kemarin-kemarin nih kan ahli kelola PHR Rokan. Ya. Nah di Rokan itu sumurnya rata-rata ya dangkal. Memang ada juga yang step outnya di sumur dalam gitu Om. Jadi itu bisa dibilang tugasnya investor Pak ya, dari HR-nya, dari teknologinya, bahkan sampai finansial ya. Karena kalau misalkan tidak ditemukan minyak dan gas bumi di tempat pengeboran itu berarti negara udah nggak nanggung karena gitu, investor. Sobat Seru, jangan salah paham bahwa PSC itu kenapa kalau kemarin kan asong gitu kan. Kalau enggak mereka yang datang ke Indonesia untuk mencari, kita nih negara mungkin bukan nggak sanggup ya. Resikonya tinggi. Betul. Di industri hulu migas itu resikonya tinggi, makanya kita berbagi risiko dengan investor. Anda datang, ini mulai kerjanya, Anda investasi. Kalau dapat minyak, Bagi baru hasil. nanti sunk cost-nya atau biaya yang dikeluarkan akan diganti dengan produksi minyak yang keluar. Iya. Jadi ibaratnya negara sama sekali tidak, ya tanda kutip ya, tidak mengeluarkan uang. Begitu. Sebenarnya ini kan hal positif Pak ya. Iya. Dengan ada investor itu kita jadi bisa menemukan berbagai titik-titik pengeboran di mana baru, temuan. betul, Om. Karena kalau misalkan tidak ada investor yang menaruh uang di Indonesia, mungkin tadi Iya, targetnya tidak tercapai Pak ya. Iya, karena ya itu tadi saya bilang, karena risikonya masih tinggi. Kegiatan Betul. eksplorasi itu risikonya dalam pengeboran sumur itu masih 50%. Iya. 50% geological change faktornya itu berhasil dan 50% nggak berhasil. Tadi saya bilang kalau nggak berhasil ketanam di bawah. Saya kalau maunya investor yang nggak paham industri hulu migas, 200 juta dolar lebih baik gue bangun gedung kan. Betul. Gitu Om. Tapi umumnya ya mereka high risk. Hai apa kabar? High risk, high gain kan gitu. Iya, high risk high gain. Salah tuh. Berarti tapi Pak, saya penasaran Pak, untuk tahun ini itu kan sudah bisa dibilang di atas 70% Pak ya penemuannya ya. Kegiatan pengeborannya. Apakah tahun-tahun sebelumnya juga sama seperti ini atau tahun ini itu peningkatan secara signifikan Pak? Oke, bagus juga nih Om Reja. Jadi jualan nih saya. Mohon maaf Pak Kepala. Jadi gini Sobat Seru. Kita punya data 5 tahun. 5 tahun ke belakang ya, dari 2000 berapa berarti itu? 2017 ya? 17, betul. Oke, dari 2016 lah taruh ya, dari 2016. 2016 sampai 2021 pencapaian realisasi pengembangan terbesar itu di tahun 2019. Itu sekitar 322 sumur. Iya. Ya. Selama tahun 2019. Di tahun 2021 ini kita sudah ngebor sampai dengan tanggal hari ini nih, saya baru dapat laporan. 384 sumur sudah kita bor. Berarti kan 100% lebih. Betul. Dibandingin 2019. Ya. Prestasi, saya bilang bukan. Karena dulu tahun sebelumnya kita pernah 1 tahun ngebor 1000 sumur. Itu gimana Pak? Kenapa bisa sampai 1000 sumur waktu itu di pengeboran itu Pak? Jadi dulu ya, ketika wilayah WK Rokan itu masih dikelola Katek, mereka kan masif karena ngebornya kan dangkal tadi saya bilang kan. Jadi mereka punya program kegiatan pemboran tuh banyak dan cepat mereka 4 hari selesai ngebor. Pindah karena dangkal Pak ya? Karena dangkal. Nah, terus ketika mereka WK-nya mau habis, kontraknya mau habis, tentunya mereka kan mengurangi investasi kan. Iya. Nah, tapi kemarin atas inisiatif pemerintah dan SLA Migas, kita minta Chevron sebelum berakhirnya kontrak kerja atau PSC-nya, kita minta mereka melakukan kegiatan pengeboran lagi. Makanya di 2021 ini meningkat lagi. Jadi sebelum alih kelola itu, Chevron Rokan itu udah ngebor 103 sumur di tahun 2001 ini. Sekarang Chevron juga udah berganti jadi PHR kan, dikembali ke diambil alih oleh Pertamina, oleh negara diserahkan Pertamina untuk mengelola WK Rokan. Jadi sebelum kontraknya kemarin berakhir, dimintalah untuk pengeboran Pak ya? Untuk jaga produksi kan. Betul. Nah, alhamdulillah kemarin sampai kan kontrak berakhir tanggal 8 Agustus. Iya. Sampai di end of kontrak ya di 8 Agustus mereka sudah ngebor dari Januari sampai 8 Agustus 103 sumur. Gitu Om. Oke. Pak, saya penasaran Pak, apa aja sih Pak faktor yang bisa membuat tahun ini itu bisa 100% dibanding tahun 2019 tadi yang seperti Pak Surya katakan. Faktor-faktor apa saja Pak yang terjadi Pak? Ya kita kerjasama tim.
dan juga arahan dari pimpinan SLK Migas. Ya, memang kita digembleng, dikasih target sama pimpinan SLK Migas untuk merealisasikan kegiatan program pengeboran ini sesuai dengan program yang disetujui. Namanya kalau kita tuh namanya program disetujui itu ya, setiap tahun tuh ada program setiap oil company namanya Work Program and Budget atau WPNB. Nah, apa yang sudah disetujui di WPNB kita harus realisasikan, walaupun memang ada beberapa kendala karena kegiatan pemboran itu ada kegiatan dibagi dua kegiatan, yaitu pre-work. Pre-work itu persiapan. Ya, umpamanya kita mau bangun rumah, mau bangun komplek nih, mau bangun gedung. Kan persiapannya kan survei dulu dia tanahnya di mana. Setelah itu, setelah survei tanah, yang punya pemilik tanah ini siapa? Kan kita bebasin, ganti untung. Jangan bilang ganti rugi, Bro. Ganti untung. Ganti untung. Ya, setelah ganti untung berarti ada izin-izin lingkungan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait kan. Nah, proses pre-worknya ini yang membutuhkan waktu. Begitu. Proses ngebornya sih paling cuma 2 bulan paling lama. Yang lamanya di sebelum itu Pak, di pre-worknya itu ini. Ya. Nah, dampaknya kalau pre-worknya kita delay, otomatis pengerjaannya juga delay, dan yang kita pingin capai dalam 1 tahun harusnya itu 600 sumur. Jadi mundur Jadi mundur ke tahun berikutnya gitu, Om Reza. Oke, Pak Surya, saya juga penasaran Pak. Ini tadi kan ada yang dangkal, terus ada juga yang dalam Pak ya untuk menemukan minyak dan gas bumi. Itu sebenarnya di kedalaman berapa Pak kita sudah bisa menemukan minyak dan gas bumi? Mungkin di daerah mana, dan mungkin yang terdalam itu di daerah mana juga Pak? Oke, kalau yang dangkal itu yang saya bilang itu daerah wilayah Kejarokan. Ada beberapa lapangan yang memiliki target objektifnya. Objektif itu adalah target batuan yang mengandung minyak. Nah, itu di wilayah Kejarokan itu sih ada yang 200-300 meter. Kalau yang paling dalam ya umumnya kita di laut, terutama di laut dalam. Contohnya Eni ya, kalau Om Reza pernah dengar kemarin ada penemuan Maha 2 kan, sumur Maha 2. Itu di Selat Makassar. Itu water depth-nya aja, kedalaman lautnya di sana itu dari 1000 sampai 1500 meter. Water depth-nya itu 1,5 kilo loh, 1500 meter. Gitu. Setelah water depth ketemu seabed kan baru kita ngebor ke bawah. Itu bisa sampai 4.000-an meter. Gitu. Nah, itu memang tantangan ke depan kita mau nggak mau kalau pencarian minyak baru ya, discovery penemuan baru itu kita harus lari ke East Indonesia. Tapi adanya di offshore, dan ini butuh teknologi, butuh HR yang mendukung juga ya, kemampuan manusia dan cuan juga. No cuan, no discovery ya nggak seru. Gitu. Buat apa kita mencari jauh-jauh tapi kalau nggak ada cuannya Pak ya? Iya. Gitu. Untungnya kan juga untuk masyarakat juga untuk Pak, di negara dan seluruh masyarakat Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 45 kan. Digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Berarti untuk penemuan lokasi pengoboran minyak dan gas bumi ini Pak, tadi Pak Surya juga sebutkan bahwa sekarang itu lebih banyak ditemukan di Indonesia bagian timur Pak ya, dan di offshore. Tapi ada nggak sih Pak daerah-daerah lain yang sebenarnya kandungan minyak dan gas bumi ini ternyata ada banyak Pak? Kalau dari data geologi dan geofisika yang kita punya, kalau nggak salah Indonesia itu ada punya 124 cekungan kalau nggak salah. Dari 120 cekungan itu maksudnya adalah kondisi subsurface di bawah bumi yang punya potensi adanya oil and gas, gitu ya. Itu baru berapa persennya aja yang diproduksikan, atau maksudnya baru berapa persennya ya kita temukan minyak dan kita ambil. Sisanya masih banyak. Memang sisanya banyaknya di offshore di East Indonesia, gitu. Karena tantangannya besar, tentunya investor juga berkalkulasi kan, dan nilai investasinya juga besar, gitu. Kalau di kemarin tahun ini tuh kita ada temuan di offshore di Madura, di offshore Madura, Petronas, itu sumur Hidayah Petronas, itu cukup lumayan. Kita dari hasil tesnya juga ada sekitar beberapa ribu barrel lah ya dari sana kita. Nah sekarang sedang proses pengembangan, proses perjuangan pengembangan. Kemudian juga ada di Sulawesi di darat Pertamina EP. Ya, kemudian ada juga di offshore sini nih di Merak nih, OSES namanya, PHE punya Pertamina. Itu temu gas juga. Nah, ada beberapa temuan lah yang kita tahun ini, sumur-sumur kegiatan eksplorasi.
yang kita dapatkan. Nah, ini nanti tentunya akan memberikan kontribusi untuk peningkatan produksi minyak dan gas nasional. Gitu. Oke, Pak. Saya juga dengar-dengar ini ada target produksi yang dicanangkan, Pak ya. Iya. Ada hashtagnya 1 juta barel per hari. Ya. Itu apa saja, Pak, langkah-langkah untuk mendapatkan target tersebut, Pak? Iya. SK Migas sudah punya namanya LTP, Long Term Production ya. Iya. Kalau nggak salah long term production. Jadi kita sudah punya poin-poinnya dari tahun 2020 kan itu kita canangkan kan. Betul. Menuju 1 juta barrel oil per day dan 12 billion scrap gas per day. Di tahun 2030 Di tahun ya? 2030. Iya. Berarti kan tentang 10 tahun. Iya. Nah, tentunya SKKAS dan Kementerian SDM sudah punya step-step tahun per tahunnya sampai menuju goalnya di 2030 1 juta barrel. Salah satunya ya di bidang saya di divisi pemboran bahwa dari mulai tahun 2020, 2021 sampai 2030 dan kita berharap para stakeholder SKK Migas ya, ikut mendukung program 1 juta barrel ini, terutama di tempat saya pemboran yang ada kaitannya dengan proses perizinan di situ ada peran strategis kementerian terkait. Iya. Ya, kita berharap kementerian terkait juga ikut mendukung semua menuju Indonesia 1 juta barrel. Tujuannya apa? Sehingga kita bisa memiliki sumber daya energi untuk mengatasi kekurangan sumber daya untuk kebutuhan sumber daya energi di nasional. Gitu, Om. Jadi kita harapkan ya semoga target tersebut tercapai, Pak, untuk 1 juta. Kita mohon doanya nih Betul. Sobat Seru nih. Sama-sama kita istiqoroh bersama gitu kan. Jadi mungkin yang kalau tadi di offshore mungkin perizinannya tidak seribet kalau misalkan di darat, Pak ya? Atau mungkin ternyata sama-sama ribet, Pak? Ya, sebenarnya bukan ribet ya. Banyak langkah yang dilakukan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan. Betul Om Reza tuh. Dapat bocoran dari mana, Bro? Kalau di laut ya umumnya kan nggak ada orang pembebasan laut kan, nggak ada kan, yang ada pembebasan tanah. Dan di laut juga nggak ada laut sengketa, yang ada adalah tanah sengketa. Betul. Kan gitu. Nggak ada laut RT1 itu nggak ada. Nah, nggak ada itu punya Pak RT kan? Nggak ada. Tapi tetap ada masalah lingkungannya untuk pembuangan limbahnya dan sebagainya kita urus. Kalau di darat ini ya nggak hanya industri oil and gas ya sebenarnya Sobat Seru ya. Tahu sendiri pembangunan infrastruktur di Indonesia juga kan ada proses-proses mulai pre-work-nya itu kan. Iya. Perizinan, pembebasan lahan dan sebagainya. Sama di kegiatan oil and gas pun gitu. Sama seperti saya sendiri ya di pemboran. Konsep pemboran di tempat saya itu sebenarnya sama dengan infrastruktur nih yang di belakang lagi dibangun ya. Iya. Karena kita umumnya pencarian minyak itu nggak ada di tengah kota, ya kan? Mungkin Om Reza dan teman-teman Sobat Seru nih nggak akan pernah nemu di tengah-tengah Jakarta di Kuningan ini di bor minyak kan? Itulah Tuhan Maha Adil memang kalau dipikir ya, taruh di pelosok biar nanti kan daerah jadi berkembang kan, Bro. Kalau semua ngumpul di sini kasihan. Di sana nggak ada apa-apa. Iya, nenek moyang kita atau orang-orang hutan di sana kan. Nah, kita pun gitu, kita bangun akses jalan itu dari 0 km sampai puluhan kilometer loh untuk menuju akses ke lokasi pemboran eksplorasi. Karena kan ya minyak itu saya bilang itu bisa ada di tengah hutan, di daerah frontil dan sebagainya. Nah, proses itulah kita perlu pembebasan, perizinan dan sebagainya sampai kita bangun lokasi. Apakah lokasinya itu ada di kehutanan atau di lahan milik masyarakat? Kalau ada di kehutanan berarti kita berurusan dengan kementerian terkait, ngurus namanya IPPKH-nya dan sebagainya. Ya sama lah ibaratnya kita mau ke rumah orang kan harus izin dulu gitu. Ya sama aja Pak ya, kayak misalkan baru mau punya pacar nih. Nah, baru mau ngomong nih. Mau ngapel nih harus izin dulu sama harus orang tua izin dari mulai security di depan kan, Pak saya mau ke rumah itu kan, dia sama orang tuanya juga izin kan. Martabak perlu dibawa. Nah itu betul Pak ya. Sama kayak Pak ya. Nggak ada martabak. Nggak ada martabak Bro. Pak Suryani, saya mau nanya lagi Pak, ini bagaimana nih Pak optimisme Bapak ini untuk melihat awal tahun 2022 nanti terhadap kerja hulu migas nasional Pak? Oke, tahun 2022 proses pembahasan program kegiatan sudah kita lakukan dari September. Yang saya bilang tadi, work program and budget 2022. Saat ini itu menuju akhir, maksudnya menuju ke tahapan akhir dari pembahasan WPNB. Diharapkan di akhir November ini selesai semua. Tapi sudah kita capture sih di tahun 2022 berapa sumur yang akan dibor untuk pengembangan, berapa sumur. Dan kita sudah menyiapkan ini dari
perintah Pak Kepala SKK Migas dari Agustus tuh kita sudah diingatkan untuk disiapkan dari sekarang. Karena kenapa? Ketika nanti 2021 berakhir dan ada program pemboran di Januari 2022, berarti kan kita harus tarik ke kiri, ya, tarik ke dari bulan Desember, November, Oktober untuk nyiapin proses pre-work tadi yang saya bilang gitu. Betul. Kalau nggak akan tercapai kita ngebor Januari. Nah itu sudah kita mapping dan sudah kita siapkan. Mudah-mudahan, mohon doanya lagi di Obat Seru, di Januari kita bisa melakukan pemboran sesuai program yang disepakati. Gitu. Amin. Berarti September kemarin sudah dilakukan beberapa langkah-langkah untuk tahun Iya. 2022 dan kita berharap Januari nanti semua prosesnya lancar Pak ya untuk pengeboran Pak ya. Betul. Pak, Gitu. balik lagi Pak ke tadi yang 1 juta barel di tahun 2030 Pak. Itu sejauh ini kendalanya sudah ada apa aja Pak? Untuk udah setahun berjalan Pak ya berarti ya. Kendalanya apa aja Pak? Kendalanya, ya, tadi saya bilang itu ada proses pre-work Ya. yang kita mohon dukungan dari para stakeholder SKK Migas ya. Para stakeholder di SKK Migas untuk kita sama-sama mensupport ini. Ya proses pre-work itu tadi perizinan, pembebasan lahan. Kembali lagi seperti yang tadi Pak Surya katakan, Iya, kendalanya nggak begitu. jauh-jauh dari Begitu. pre-work dan perizinan itu Pak ya. Iya, gitu. Karena kenapa? Kalau ini delay, sehingga pemboran delay, yang seharusnya kita ngebor Januari, kita ngebor di bulan Juni. Yang Iya. seharusnya kita bisa setelah ngebor, taruhlah kita ngebor sebulan ya Januari ya. Terus flowing minyak di bulan pertengahan Februari. Iya. Kan sudah menghasilkan cuan tuh kan. Betul. Nah, tapi karena kita delay ngebornya di bulan Juni, No cuan. no cuan. Jadinya kendalanya di situ lagi Pak ya. Ya, gitu. Pak, Harusnya kan tadi- sudah memberikan distribusi devisa buat negara. Betul. Begitu, Om. Pak Surya tadi juga sempat di awal menyampaikan bahwa ada juga pengeboran ilegal Pak ya. Itu apa yang dilakukan oleh SKK Migas jika ada pengeboran ilegal yang dilakukan Pak? Oke. Jadi gini, SKK Migas itu sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM, Iya. mengelola, mengawasi, mengendalikan kegiatan operasional di wilayah kerja yang telah ditetapkan pemerintah. Ya, contohnya yang saya bilang tadi, wilayah kerja Rokan yang sudah kontraknya itu sudah ada gitu. Iya. Rokan, ada Pertamina EP, ada grup Medco sendiri ada WK Natuna, WK di Sumatera Selatan tuh WK Rimau Iya. dan sebagainya. Nah, itu yang kita awasi. Nah, umumnya illegal drilling ini terjadi bisa di areanya WK salah satu perusahaan minyak kita Ya. atau di luar gitu. Tapi tentunya mereka kan tidak pegang kontrak atau tidak ada persetujuan yang diberikan oleh negara atau pemerintah kan. Betul. Ya, makanya namanya ilegal gitu kan. Kalau yang resmi namanya legal kan gitu. Iya. Nah, jadi kalau kita akan berkoordinasi dengan Kementerian SDM, CQ Dirjen Migas. Oke. Begitu. Karena itu di luar mereka melakukan aktivitas yang tidak memiliki izin resmi dan kontrak resmi dari negara kan gitu. Nah, itu pengawasannya kita bersama-sama dengan Dirjen Migas, tidak sendiri, dan Kementerian SDM. Memang benar kemarin ini ada kejadian illegal drilling, mungkin Transvision atau Sobat Seru di rumah juga pernah dengar, baca di berita atau nonton di berita ada illegal drilling kebakar di Jambi dan Sumbaksel ya, Sumatera bagian selatan. Nah, itu langsung kita berkoordinasi dengan SDM, Dirjen Migas dan Pemda setempat tentunya. Iya. Langkah kita hanya untuk memadamkan memadamkan kebakaran yang terdampak dari kegiatan ilegal. Begitu. Kalau regulasi dan sebagainya dari Kementerian SDM. Oke. Jika ditemukan Pak bahwa ada pengeboran ilegal di suatu tempat Pak. Tadi kan seperti kasusnya di Jambi tadi, itu dilakukan pemberhentian kebakaran tersebut Pak. Tapi apakah titik tersebut tetap dilakukan, dialihkan kepada SKK Migas untuk dilakukan pengeboran? Oh enggak. Selama mereka tidak para illegal drilling itu tidak memiliki izin resmi dari pemerintah, itu nggak ke kita. Tapi kalau nggak salah itu nanti pembinaannya di bawah pemerintah daerah setempat. Ya. Tapi ada ditopang oleh Kepen dari SDM. Begitu. Jadi tidak dialihkan langsung Enggak. ke SKK Migas ya. Ada proses-proses yang harus dilakukan lagi Pak ya. Benar, karena kita ngurus yang legal aja kita udah Puyeng ya. termehek-mehek, apalagi yang ilegal. Pak Surya, ini kalau ngomongin tentang pengeboran nih Pak ya, sebenarnya banyak masyarakat, mungkin sobat Surya yang di rumah yang lagi nonton juga, berpikiran pengeboran ini
konotasinya negatif, Pak. Kebanyakan, Pak. Ada yang bilang merusak lingkungan dan lain-lain. Makanya mungkin tadi disebutkan salah satu kendalanya juga adalah perizinan. Jika dilakukan di onshore, Pak ya, di darat, Pak ya. Nah, menarik nih pertanyaan. Nah, ini mungkin ada Pak Surya yang mau disampaikan mungkin ke Sobat Seru di rumah. Sebenarnya manfaat positif apa saja sih, Pak? Karena kan selama ini kan Sobat Seru tahunya mungkin kebanyakan ya, bukan semuanya tapi kebanyakan konotasinya negatif, Pak. Ya. Ini bagus nih pertanyaannya. Baru kemarin tuh saya jalan ke depan Citos, ada tagline bagus banget di billboard. Meja makan yang nggak makan tempat. Meja makan nggak makan tempat. Ya ada kan gitu kan. Saya ini hebat yang nulis ini. Kita nggak kepikiran itu bahasa sehari-hari kita tuh. Meja makan. Sama di industri di kita, di pemboran kita, mengubah lingkungan tanpa merusak lingkungan. Ya, itu konsep yang saya kemarin kebayang itu bisa kayak ambil konsepnya. Mengubah lingkungan, tidak merusak lingkungan. Malah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Betul. Kan? Kenapa tidak merusak lingkungan? Di kita ya, di industri oil and gas, kebutuhan lahan untuk ngebor minyak itu dari 1 hektar sampai paling besar satu sumur ya, 2,5 hektar. Kita compare lah ya dengan industri lainnya. Industri mining. Kalau Om Reja mungkin jalan ke Kalimantan itu berapa hektar tuh jadi danau kan. Kita enggak, cuma 2,5 hektar satu sumur ya. Dan kita HSE kita, HSE itu Health Safety and Environment kita, itu di industri hulu migas itu sangat ketat. Selesai ngebor, kita reklamasi lagi. Nah, boleh kapan-kapan kalau dari Sobat Seru, suruh Om Reja aja nanti yang ngajak ya, nanti saya ajak keliling ke lokasi-lokasi boleh, pemboran. Pak. Gitu kan. Tahu mulai dari buka lahan, ngebor. Memang kita ngebor ada kolam ya. Kolam itu ya sama lah kalau kita ngebor air di rumah kan ada tampungan air untuk bahan ininya kan. Fluidanya untuk kita ngebor. Itu juga kita bangun mud pit namanya. Itu ada 3. Itu selesai kita ngebor, kita uruk lagi, kita ratain lagi, kita reklamasi. Kita pagar tuh sekeliling. Begitu. Wah, kalau ada contoh gambar saya kasih tahu nih. Gitu. Jadi enak ya. Industri hulu migas adalah mengubah lingkungan tanpa merusak lingkungan. Merubah lingkungan tanpa merusak lingkungan. Yes. Itu yang perlu diketahui oleh Sobat Seru semuanya, Pak ya. Benar. Jadi jangan menganggap kalau ada pengeboran, wah mau diapain ini daerah saya nih. Padahal itu sangat berdampak positif yang banyak kepada lingkungan di sekitar, Pak ya. Multiplier effect terhadap perekonomian di sekitar area lokasi kegiatan pengeboran. Begitu. Pak Surya, terakhir Pak, sebelum kita tutup Pak. Alhamdulillah mungkin, mau ditutup ya. Mungkin ada yang mau disampaikan ke Sobat Seru tentang pengoboran ini Pak. Saya ada narasi ya. Boleh. Kalau boleh saya bacakan, izin ya Sobat Seru. Ya. Karena kaitannya dengan pertanyaan Om Reja nih, 1 juta barrel. Indonesia menuju 1 juta barrel adalah imajinasi yang membakar ketidakmungkinan menjadi kemungkinan. Impossible is just an opinion. Itu kata orang bijak. Harmonisasi energi segala sumber daya manusia anak bangsa adalah ketika sesuatu yang kamu pikirkan, yang kamu ucapkan, dan yang kamu kerjakan berada dalam satu harmoni yang selaras. Mahatma Gandhi mengatakan, the truly happiness is when what you do, say, and think are in good harmony. Proses panjang dan strategi pencarian sumber daya migas dimulai dari perekaman dan pengolahan data subsurface oleh para ahli geologi yang kemudian kami buktikan dengan pekerjaan pemboran bahwa minyak itu nyata ada di dalam bumi. Okay. Everything you can imagine is real until you're drill. Indonesia menuju 1 juta barrel, we can do something today that your future self will thank you for. Kegiatan yang kita lakukan saat ini adalah legacy buat anak-anak cucu kita. Mudah-mudahan industri hulu migas yang kami lakoni saat ini bisa memberikan warisan ke anak cucu, legacy ke anak cucu di masa depan. Begitu Om Reja. Satu pantun boleh Om ya? Boleh, silakan. Sampan udah, rakit sudah, cakep, gitu dong. Boleh ulang mungkin Pak. Oke, ulang ya. Ulangi Sobat Seru ya, cakep Siap. ya Sobat Seru ya. Sampan sudah, rakit sudah. Cakep. Mantap. Yang belum hanya bahteranya. Artinya Pak?
Sarapan sudah, ngopi sudah. Yang belum tinggal kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 juta barrel weekend. Berarti tadi satu hal yang saya tangkap dari narasi yang Bapak sampaikan, perlu adanya harmonisasi Pak ya, karena ini nanti akan menjadi legacy untuk anak cucu kita nanti Pak ya. Iya betul. Karena saya juga kan karena belum punya pacar Pak. Nanti buat legacy Om Rey. Buat legacy saya, buat legacy anak Siapa cucu tahu saya. tiba-tiba jadi kepala SKK Migas nanti. Amin, kan. amin. Uno kan? Iya. Iya kan? Jadi Tuhan harmonisasi. punya cara, kan? Betul, harmonisasi perlu Garis tangan dan campur tangan itu perlu diingat. Baik. Pak Surya, terima kasih banyak Pak sekali lagi sudah mau hadir di studio kita kali ini untuk membahas mengenai dampak-dampak positif mengenai pengeboran minyak dan gas bumi, agar mungkin Sobat Surya yang di rumah ini bisa tahu nih Pak, apa saja sih manfaat dan apa saja sih proses yang dilakukan oleh pengeboran minyak dan gas bumi. Pak Surya, saya harapkan semua yang dilakukan oleh SKK Migas dapat tercapai. Amin. Terutama Amin. untuk target produksi tadi Pak ya, 1 juta barel per harinya. Yes. Sebagai penutup, saya mau ikutin kata-kata Bapak tadi Pak ya. Oke, siap. Mungkin boleh bareng-bareng Pak ya. 1 Oke. juta barel Sobat Seru weekend di rumah ya, Pak? bareng loh. Iya. Apa tadi? 1 juta barel weekend. Oke. Boleh Pak ya? dong? Apa ya? 1 Ambil gini, biar semangat kita. 1, 2, 3. 1 juta barel weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Sobat Seru di rumah.